Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, merdeka. Channel atau video ini kami buat adalah untuk mencerdaskan bangsa agar dari buta politik menjadi melek politik, agar setiap warga negara Indonesia mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi, murni mulia di antara sesama anak bangsa di dalam maupun di luar negeri. Merdeka! Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, video kali ini adalah video kami yang keempat. Sebelumnya sudah ada video yang membahas secara jelas apa arti dan makna proklamasi, apa arti dan makna merdeka, dan apa arti dan makna negara. Silahkan ditonton di YouTube. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, video kali ini akan membahas tentang indoktrinasi, atau tema atau topik kita adalah mengenai indoktrinasi. Sebab itu, untuk memperkaya pengetahuan politik saudara, silakan ditonton, di-sharing, diviralkan ke teman-teman yang saudara cintai, yang memang untuk belajar politik melalui YouTube, yang senang belajar politik melalui YouTube. Silahkan di-subscribe. Terima kasih. Topik kita adalah indoktrinasi. Tahukah saudara apa arti dan makna indoktrinasi? Tahukah saudara di mana saja itu dilakukan? Di mana indoktrinasi itu didapat dan dilakukan? Tahukah saudara siapa saja itu yang melakukan indoktrinasi itu? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang bisa jawab? Kalau ada 10 orang, 100 orang, 1000 orang, 1.000.000 orang yang sudah tahu bersama saya, terima kasih. Alhamdulillah, negara kita akan semakin aman, tentram, semakin makmur dan sejahtera. Majulah bangsa dan negara kita ini. Terima kasih. Pertanyaan pertama, apa itu indoktrinasi? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang sudah tahu? Inilah jawabannya. Pernahkah saudara melihat, menonton sewaktu Presiden mengadakan kunjungan kerja ke daerah-daerah dan bertemu dengan rakyat banyak secara langsung? Kemudian beliau memilih seseorang untuk diberi pertanyaan. Apabila menjawabnya atau apabila bisa menjawabnya, akan diberi hadiah sebuah sepeda. Bagi anak-anak sekolah, Presiden umumnya selalu menanyakan Pancasila. Sebutkan 5 sila dari Pancasila. Dan apabila si pelajar dapat menyebutkannya kelima sila Pancasila itu dengan benar, maka Presiden memberikan hadiah 1 sepeda. Di hadapan pada masa nelayan, Presiden akan bertanya, coba sebutkan 5 macam jenis ikan yang terdapat di laut ini. Kalau bisa menjawab, akan menerima hadiah sepeda. Di tempat lain, beliau akan bertanya, sebutkan 5 suku bangsa di Indonesia, atau sebutkan 5 nama 5 pulau yang terdapat di Indonesia, dan lain-lain. Kalau jawabannya benar, maka akan diberikan sebuah sepeda. Demikian juga saudara-saudara. Tahukah saudara kenapa TNI kita, Angkatan Darat kita, TNI kita, Angkatan Laut kita, TNI kita, Angkatan Udara kita, Polri kita itu kuat, solid?
Tahukah saudara, karena di samping memiliki fisik yang prima, sehat, kuat-kuat, juga diberi doktrin berbangsa yang kuat. Apa itu? Yaitu Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945. Ditambah lagi Sumpah Prajurit dan Sabta Marga. Corps Spirit ABRI kita itu sangat kuat dan mantap. Itulah indoktrinasi. Yang menjadi pertanyaan, apa itu doktrin atau indoktrinasi? Apakah sudah cukup sedemikian untuk seluruh warga negara kita? Bagaimana? Dengarkan baik-baik. Indoktrinasi atau doktrin bernegara kita itu adalah semua ajaran atau doktrin bernegara yang sangat mendasar untuk diketahui, dipahami, dan dihayati, dan dilakukan oleh setiap warga negara kita. Bisa didapat secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung melalui pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, sampai universitas. Apalagi sekolah-sekolah berikatan dinas, sekolah-sekolah negara, sekolah dinas negara, milik negara. Pembinaan karakter bangsa itu sudah dilaksanakan. Demikian juga di kantor-kantor pemerintah, dari pusat sampai daerah, sudah dilakukan secara langsung bagi masyarakat umum. Setiap hari publik atau rakyat mendapat indoktrinasi melalui berita-berita, pidato-pidato pejabat, perayaan-perayaan nasional. Mungkin ada juga di penataran parpol dan lain-lain. Tahukah saudara berapa kali sistem bernegara kita gonta-ganti? Jawabannya 3 kali, saudara-saudara. Pertama, setelah proklamasi, negara kita disebut Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945. Berlaku 5 tahun sepanjang perang kemerdekaan usai tahun 1949. Itulah negara Republik Indonesia yang pertama, saudara-saudara, berdasarkan Undang-Undang 1900, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, hasil daripada Konferensi Menjabundar tahun 1949, Belanda mau mengakui kedaulatan kita, kemerdekaan kita secara de jure. Kalau negara kita berbentuk Republik Indonesia Serikat. Jadi jadi bentuk negara kita itu disebut RIS, Republik Indonesia Serikat. Tetapi tidak lama, saudara-saudara, setelah beberapa negara bagian berikrar kembali menjadi bersatu dengan negara Republik Indonesia tahun 1950, kita menjadi negara kesatuan kembali.
Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang ketiga, saudara. Tetapi dengan sistem parlementer liberal, presiden hanya simbol belaka, yang memerintah adalah Perdana Menteri dan menteri-menterinya yang notabene diangkat dipilih dari partai-partai. Apa yang terjadi? Karena kebanyakan partai politik dan ada partai-partai yang ekstrim, hasil pemilu tahun 1955 DPR yang waktu itu disebut konstituante gaduh terus, konflik terus-terusan sampai tahun 1959. Bayangkan saudara-saudara, untuk membuat undang-undang dasar negara kita saja tidak pernah berhasil, gaduh terus. Akhirnya sistem pemerintahan liberal itu dibubarkan dan kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Itulah Orde Lama berkuasa dari tahun 1959 sampai 1965 dengan sistem demokrasi, mereka sebut demokrasi terpimpin. Yang menjadi pertanyaan, apakah ada pada zaman itu indoktrinasi? Ada. Indoktrinasi ada, saudara-saudara. Namanya Nasakom. Nasakom. Kepanjangan dari apa itu? Nasionalisme, agamaisme, dan komunisme. Begitu hebatnya indoktrinasi negara itu dilakukan, tetapi berakhir tragis. Apa yang terjadi? Terjadilah kudeta G30S. Kemudian lahirlah Orde Baru. Orde Baru yang berkuasa dari tahun 1965 sampai tahun 1998. Apa pada zaman Orde Baru ada indoktrinasi? Apakah ada indoktrinasi negara? Ada, saudara-saudara, sebangsa dan setanah air. Apa namanya? Namanya adalah P4, Pedoman Pengamalan dan Penghayatan Pancasila. Begitu hebatnya indoktrinasi ini dilakukan, tapi tragis juga, lengser ke Prabon. Kondisi negara kita ditinggal, terpuruk, menyedihkan, menjadi negara yang terkorup di dunia. Bagaimana? Bagaimana, saudara-saudara? Apakah ini semua terjadi jalan menuju ke negara yang lebih baik bagi kita? Undang-Undang Dasar 1945 sudah diamandemen sebanyak 4 kali. Tahukah saudara-saudara, Undang-Undang Dasar 1945 sudah diamandemen, diperlengkapi, diperbaharui, dipermodern sebanyak 4 kali. Hasilnya, kekuasaan di tangan rakyat dengan sistem pemilu langsung, demokrasi pemilihan langsung, memilih langsung presiden, gubernur, bupati, dan wali kota, pemilih langsung, pemilu langsung. Inilah sistem yang terbaik pada zaman ini, yang dianut oleh negara-negara maju.
Tahukah saudara apa arti politik dari zaman dulu? Tahukah saudara, dulu politik itu dianggap kotor, jahat, menggunakan segala cara untuk merebut kekuasaan, untuk berkuasa. Itulah politik yang jahat yang sudah ditinggalkan oleh seluruh negara di dunia ini. Sekarang politik itu adalah politik yang baik, politik yang termulia, politik yang harus mencari solusi yang terbaik untuk bangsa dan negara. Itulah politik yang sekarang disebut demokrasi. Politik itu sudah menjadi politik demokrasi. Apa itu demokrasi? Dengarkan baik-baik. Demokrasi itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemilihan langsung, memilih putra-putri terbaik untuk jadi presiden, jadi gubernur, bupati, jadi anggota DPR, DPRD, DPD, dan masa jabatannya sudah dibatasi 5 tahun. Itulah yang berlaku sekarang. Semoga pemimpin-pemimpin politikus yang terpilih itu menjadi pemimpin-pemimpin andalan memajukan bangsa dan negara ini. Yang menjadi pertanyaan, apakah ada doktrin atau indoktrinasi zaman now, zaman reformasi ini? Ada. Apa itu? Di samping Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, ada etika umum, jujur, adil, santun, patuh hukum. Segala yang baik-baiklah untuk kemajuan dan kedamaian dan kesejahteraan bangsa. Semua doktrin itu adalah ajaran itu baik. Semua ajaran itu baik. Akan tetapi akan lebih baik lagi apabila rakyat langsung merasakannya. Umpamanya apa itu? Tahukah saudara 20% APBN diperuntukkan untuk pendidikan? Apakah itu bisa membuat undang-undang pendidikan wajib belajar sampai sekolah menengah umum, wajib belajar sampai sekolah umum, gratis, tertib, murah, mudah, terkendali, tepat sasaran, biar warga negara kita ini bermutu. Sekolah, tamat SMU, semua pemuda-pemuda itu ditampung dulu, diberi pendidikan berorientasi pekerjaan yang profesional. Umpamanya jadi polisi, jadi militer, jadi petani handal, jadi nelayan handal,
pekerja-pekerja yang handal, dan lain-lain. Wajib kerja dulu 3 tahun membangun negara ini. Begitu saudara-saudara. Setelah itu, pastilah mereka memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Bangga mengatakan, I am Indonesia. Ingat, setiap generasi di dalam satu negara itu akan lewat, akan mati, karena manusia semua akan mati. Yang abadi adalah negaranya, generasi dari generasi. Itulah yang abadi. Yang diingat dari pemimpin-pemimpin itu adalah jasa-jasanya dan nama baiknya. Jadi setiap generasi secara sadar harus mempersiapkan generasi berikutnya menjadi generasi yang lebih baik, lebih cerdas, lebih kuat, lebih hebat, bermutu, sanggup bersaing dengan bangsa dan negara lain. Paham saudara-saudara? Terima kasih. Terima kasih saudara-saudara. Sebenarnya setiap provinsi di Indonesia itu jauh-jauh hari sudah dipersiapkan menjadi daerah otonom yang luas. Kalau bisa selevel negara, kita mempunyai 34 provinsi yang besar-besar. Itu harus dibangun. Otonomi daerah diperluas. Kalau perlu selevel negara. Di setiap provinsi sudah ada fasilitas bernegara yang sudah ada. Ada gubernurnya. Sekolah-sekolah dari SMP sampai SMU negeri, ada perguruan tinggi negerinya, ada pengadilan negerinya, jaksa. Dalam bidang keamanan ada Kodam, ada Polda, kanun-kanun dan lain-lain. Sampai pokok ilmunya dari perguruan tingginya dulu sudah ditetapkan. Umpamanya Universitas Unri, pokok ilmiahnya dulu mengenai perikanan. Jadi sudah rakyat dan sebagainya. Jadi rakyat sudah sudah paham, tinggal melaksanakan provinsi, otonomi daerah yang luas selevel negara. Bagaimana saudara-saudara? Paham? Kalau kiatnya tahu, apakah susah memakmurkan, mensejahterakan bangsa ini? Undang-Undang 1945 yang sudah diamandemen memungkinkan itu semua. Di bawah pemimpin putra-putri terbaik yang pintar-pintar, jujur, adil, berprestasi, semua dapat tercapai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tidak perlu menunggu sampai ke presiden yang ke-15 atau yang ke-20 supaya kita menjadi makmur, sentosa, aman dan damai sejahtera. Itulah doa dan harapan rakyat. Merdeka! Sekian, terima kasih.